wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan anak-anak ibu dapat memahami tentang amar ma'ruf nahi munkar yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan hadis riwayat Muslim. Mari kita masuk ke materi pembelajaran kita, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu pernah dengar istilah amar ma'ruf nahi munkar? Ini adalah kata dalam bahasa Arab. Nah, apakah itu amar ma'ruf nahi munkar? Ada yang tahu anak-anak ibu semuanya? Amar ma'ruf artinya adalah menyuruh kepada kebaikan. Nah, kebaikan seperti apa? Yaitunya apa-apa saja yang dikenalkan dan diperintahkan oleh syariat, tentunya sesuai dengan firman Allah. Kemudian yang kedua adalah nahi munkar. Nah, nahi munkar adalah mencegah pada keburukan. Apakah yang termasuk pada keburukan? Anak-anak ibu ada yang tahu? Yaitunya perkara-perkara yang diingkari dan dilarang oleh syariat. Jadi, amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan sesuai dengan perintah Allah. Nah, sampai di sini anak-anak ibu bisa memahami apa itu amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, selanjutnya kandungan ayat dari Quran Surat Ali Imran ayat 104, yaitunya menyeru manusia agar menegakkan kebajikan dengan cara menyuruh kepada kebenaran dan kebaikan serta mencegah daripada keburukan dan kejahatan. Nah, ayat ini ditujukan untuk umat Islam, maka wajiblah bagi mereka menegakkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya, dan beruntunglah bagi mereka yang melakukannya karena sudah berusaha menegakkan ajaran agama Islam. Selanjutnya kita bahas mengenai dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim yang berbunyi, faqala Abu Sa'id amma hadza faqad qadama alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wadzalika ad'aful iman. Yang artinya, maka berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu hendaklah dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Selanjutnya
kita membahas mengenai kandungan hadis tersebut, yaitunya dalam menegakkan kebenaran, yaitunya amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam diperintahkan dengan berbagai cara, yaitunya dengan tangan, lidah, dan hati. Dengan tangan maksudnya adalah dengan kekuasaan, yaitunya bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memimpin hendaknya menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebajikan dan kebaikan dengan membuat peraturan yang baik. Kemudian dengan lidah, yaitunya ucapan. Jika seseorang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah tegur dan lakukan dengan cara yang baik, bukan menghakimi. Kemudian yang ketiga yaitunya dengan hati. Apa itu? Yaitunya dengan doa. Dengan cara kita mendoakan orang tersebut agar kembali ke jalan Allah jika usaha kita dengan kekuasaan dan ucapan itu tidak berhasil. Kenapa dengan doa? Karena pemilik hati seseorang itu adalah Allah, dan Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati seseorang. Maka dengan doa, semoga Allah dapat memberi hidayah kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah cara dalam menegakkan kebajikan sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sejauh ini dapat dipahami pembelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak ibu masih ada keraguan mengenai pembelajaran kita, yaitunya tentang amar ma'ruf nahi munkar? Nah, jika ada yang belum paham dapat bertanya kepada ibu. Selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran, yaitunya kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, al-ma'ruf adalah kebaikan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat tertentu. Sedangkan al-khair adalah semua tindakan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua, al-munkar adalah perbuatan yang tidak baik yang berpengaruh negatif dan dirasakan oleh orang lain. Sedangkan al-fahsya pengaruh negatifnya untuk diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ada 3 cara dalam mengubah kemungkaran. Yang pertama, dengan tangan atau kekuasaan, dengan lisan atau ucapan, dan dengan hati atau doa. Kemudian yang keempat adalah mengubah kemungkaran dengan hati, dilakukan dengan cara menghindari tidak mendekat tempat kemungkaran yang terjadi serta tidak ikut-ikutan dalam melakukannya. Kemudian yang terakhir, Allah akan menimpakan azab kepada seluruh penduduk negeri tersebut sebab menyebabkan kemungkaran. Oleh karena itu, maka hentikanlah kemungkaran yang terjadi di dekat lingkunganmu. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Dapat dipahami? Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, ibu akan memberi tugas buat anak-anak ibu, yaitunya silahkan anak-anak ibu hafalkan Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan hadis riwayat Muslim mengenai amar ma'ruf nahi munkar beserta terjemahannya, dan kemudian akan disampaikan kepada ibu minggu depan. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu menghafalnya untuk nilai praktek kita ya. Nah, baiklah, itulah materi pembahasan kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, intinya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.